Yang ketiga adalah putusan yang juga diambil pada hari ini dalam sidang paripurna kita adalah putusan untuk menolak perlindungan Baradae sebagai pemohon terlindung untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 13 Juli 2022. Ini akan disampaikan oleh Pak Edwin penjelasannya. Silakan Pak Edwin. Ya, Baradae pada 13 Juli 2022 telah mengajukan permohonan ke LPSK atas perkara pelaporan polisi tindak pidana percobaan pembunuhan. Jadi di awal kasus ini, ya, ketika membuka di awalnya ada 11 Juli 2022 oleh kepolisian, oleh Polri, itu ada 2 tindak pidana yang dilaporkan. LP pertama adalah LP pencabulan yang dilaporkan oleh Ibu PC, dan LP kedua LPA akan dilaporkan oleh polisi tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Nah, ini yang disampaikan permohonan oleh Baradae pada tanggal 13 Juli terkait dengan LP percobaan pembunuhan, sekaligus juga terkait dengan status Baradae ketika itu menjadi saksi atas dugaan kekerasan seksual kepada Ibu PC. Pada hari ini 15 Agustus 2022, sidang Majelis Pimpinan LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Baradae. Adapun penolakan ini didasarkan oleh pertimbangan. Yang pertimbangan ini sudah termuat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban. Ya. Dalam pasal ini disebutkan syarat-syarat pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK. Saya bacakan poinnya. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Ya. Pada 13 Juli 2022, Baradae menyampaikan permohonan perlindungan kepada LPSK di kantor Divisi Propam Mabes Polri. Pemohon saat itu berstatus sebagai terduga saksi dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan terduga saksi korban dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan. Kedua, permohonan dilengkapi dengan persyaratan pendukung berupa laporan polisi nomor LP-B/2022/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual, dan laporan polisi nomor LP-7/2022/PKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan terduga pelaku almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 3. Terhadap pemohon, LPSK telah melakukan 3 kali wawancara dalam 5 kali pertemuan, dan dalam 5 kali pertemuan itu juga ada 3 kali dilakukan asesmen psikologis kepada pemohon. Pemohon telah menyampaikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan, namun tidak didapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual. 5. Keterangan yang disampaikan pemohon terkait tindak pidana percobaan pembunuhan tidak berkesesuaian dengan informasi yang LPSK himpun terkait luka tembak yang dialami oleh Brigadir Joshua. 6. Berdasarkan gelar perkara oleh Barreskrim pada 12 Agustus 2022,
Dua LP yang disebutkan tadi di awal telah dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ketujuh, berdasarkan hal tersebut di atas, LPSK menilai bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan itikat tidak baik karena keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil temuan penyidik. Dengan demikian, pemohon dinyatakan tidak memiliki sifat penting keterangan. Romawi 2 tentang tingkat ancaman yang membahayakan pemohon. Definisi ancaman tadi sudah dibacakan oleh Bu Susi, tidak perlu saya ulangi lagi. Ancaman yang disampaikan oleh pemohon ketika permohonan 13 Juli ini menyampaikan bahwa ancamannya dimaksud adalah kekhawatiran dia atas laporan balik dari pihak keluarga almarhum Joshua. Juga ada kekhawatiran ada tindakan balas dendam dari pihak yang dirugikan atas kematian almarhum Brigadir Joshua. 3. Berdasarkan hasil asesmen tingkat ancaman menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. 4. LPSK berpendapat tidak ada ancaman yang membahayakan pemohon. Kemudian kami juga melakukan asesmen psikologis terhadap pemohon yang sudah dilaksanakan di LPSK pada tanggal 29 Juli, tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 2022. Psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut. Pertama, pemohon memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Kedua, pemohon dinilai kurang memenuhi kriteria untuk layak dipercaya, baik untuk peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, serta tempus dan lokus peristiwa, karena kualitas memori yang tidak cukup memadai dan tidak ada indikasi kondisi yang lazim ditemukan pada korban percobaan pembunuhan. C. Selanjutnya, teridentifikasi tidak memiliki masalah psikologis yang memadai sebagai terduga saksi kekerasan seksual dan terduga korban percobaan pembunuhan.